Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati dan yang kami ta'zimi beliau Bapak Heru Prayogo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Cirebon Studies. Semoga beliau terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus bersemangat dan istiqomah dalam memberikan ilmu-ilmu dan bimbingannya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sistem teknologi di Cirebon untuk memenuhi mata kuliah Cirebon Studies, yaitu dalam pembahasan kereta Paksi Nagaliman, kereta Singaberong, Pendeta Gede, ke Pura Lawang Bentar, dan masjid bersejarah di kota Cirebon. Langsung pada pembahasan pertama, yaitu kereta Paksi Nagaliman. Kereta Kencana Paksi Nagaliman adalah kereta kencana milik Keraton Kanoman. Dulu, kereta ini digunakan Raja Keraton Kanoman untuk menghadiri upacara kebesaran. Selain itu, kereta ini juga digunakan untuk kirap pengantin keluarga Sultan Kanoman. Kereta tersebut diperkirakan dibuat pada tahun 1608. Kereta kencana ini berwarna merah, diperindah dengan kuning emas. Ragam hias bermotif wadasan atau batu karang dan naga megamendung atau awan merupakan ciri khas dari ragam hias Cirebon. Adapun sejak tahun 1930 kereta tersebut tidak digunakan lagi, namun disimpan di museum milik keluarga Sultan Kanoman. Kereta ini berukuran dengan panjang 3 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 2,6 meter, dengan ditarik oleh 6 ekor kuda bule. Badan kereta terbagi 2 bagian, yakni bagian atas dari kayu sebagai tempat duduk penumpang dan bagian bawah terbuat dari besi berupa rangkaian 4 roda kereta. Bagian atas kereta berbentuk perpaduan 3 hewan seperti namanya, yakni burung Garuda atau paksi, ular naga atau naga, dan gajah dengan kurung liman. Tempat duduk penumpang berbentuk badan gajah yang kakinya dilipat, berekor naga, bersayap Garuda, dan berkepala perpaduan antara naga dan gajah. Di bagian kepala, wajah gajah belalainya mencuat ke atas memegang trisula dan tombak. Adapun yang kedua, yaitu kereta Singaberong. Museum Keraton Kasepuhan banyak menyimpan benda-benda pusaka bersejarah. Benda-benda pusaka itu diantaranya merupakan peninggalan raja-raja di Cirebon dari masa ke masa. Salah satu benda pusaka yang masih tersimpan di Museum Keraton Kasepuhan adalah kereta Singaberong. Benda pusaka ini merupakan kendaraan yang biasa digunakan para Sultan Cirebon setiap menggelar kirap pada 1 Muharram. Sultan Sepuh Pangeran Raja Adipati Arif Nata Diningrat mengatakan hampir semua kereta di keraton Indonesia merupakan buatan Eropa. Namun berbeda dengan kereta Singaberong yang dibuat oleh Cicit Sunan Gunung Jati. Cicitnya yaitu Panembahan Losari dan ahli ukirnya berasal dari Kaliwungu, Kabupaten Cirebon pada abad ke-15. Kereta Singaberong telah mengenal substansi dengan menyusun per atau bekas, lempengan besi yang dilapisi karet-karet pada 4 rodanya. Dengan teknologi substansi ini, selain terasa empuk, badan kereta juga bisa bergoyang-goyang ke belakang dan ke depan.
bergoyangnya tubuh kereta ini bisa membuat sayap kereta bergerak-gerak dan nampak seperti terbang. Adapun yang selanjutnya yaitu pedati gede. Pedati gede Pekalangan merupakan benda bersejarah yang dahulunya difungsikan sebagai alat transportasi pengangkut barang. Bahwa pedati ini dibuat di masa Pangeran Walasungsang pada tahun 1371 Saka atau 1449 Masehi. Pedati gede Pekalangan konon dahulu dipakai untuk syiar Islam dari wilayah Cirebon sampai ke beberapa kawasan pantai utara. Selain menjadikan pedati ini sebagai media dakwah Islam, pedati ini juga pernah digunakan sebagai pengangkut material kayu dan bangunan ketika pengerjaan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Artinya, pada masa Sunan Gunung Jati sekitar 1480, pedati gede Pekalangan masih digunakan dan difungsikan untuk pengerjaan masjid tersebut. Adapun pada momen-momen tertentu, pedati gede Pekalangan di Kelurahan Pekalangan ini sering diziarahi atau didatangi oleh orang-orang yang datang dari berbagai daerah, mulai dari Cirebon, Bandung, Jakarta, Bogor, dan dari beberapa daerah lainnya. Sebagai benda yang telah berusia ratusan tahun, ada cara-cara khusus dalam merawat pedati gede Pekalangan ini. Pedati gede Pekalangan yang terbuat dari bahan kayu jati itu selalu dirawat dan dibersihkan dengan menggunakan minyak lentik. Proses perawatan dilakukan secara rutin sekitar 2-3 kali dalam 1 minggu. Selanjutnya yaitu gapura lawang bentar. Keberadaan gapura khas yang bangunan kiri kanannya serupa di Cirebon ini berkaitan dengan sejarah Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Demak. Kesultanan Cirebon saat itu sangat dekat dengan Kerajaan Demak. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan sekitar abad ke-15. Pengaruh Demak begitu kuat di Cirebon, yang juga merupakan kerajaan Islam. Salah satu buktinya adalah penaklukan Sunda Kelapa. Raden Fatah dari Demak bersama tokoh Islam Cirebon serta pasukannya menaklukkan Sunda Kelapa. Benda bersejarah semacam baju zirah, meriam tua, dan lainnya dari peristiwa penaklukan itu masih tersimpan di Museum Pusaka Keraton Kasepuhan di Cirebon. Gapura lawang bentar di Cirebon ini merupakan bangunan gerbang khas Cirebon yang memiliki nilai sejarah dan pesan filosofis. Berikut beberapa hal yang berkaitan dengan sejarah Gapura lawang bentar, di antaranya yang pertama, Gapura lawang bentar merupakan warisan budaya yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Majapahit dan Demak. Yang kedua, Kesultanan Cirebon saat itu sangat dekat dengan Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam di Pulau Jawa. Yang ketiga yaitu prototip gerbang Gapura lawang bentar aslinya berbeda di Siti Hinggil Keraton Kasepuhan yang dibuat pada abad ke-15. Yang kelima, Gapura Candi Bentar juga dibuat di tanah air Gua Sun Iyaragi yang dibuat pada abad ke-17. Berikutnya yaitu masjid bersejarah di Cirebon. Tembok merah berdiri rapi dan kokoh di kompleks Keraton Kasepuhan. Di dalamnya terdapat bangunan yang menyerupai bentuk limas dengan 3 tingkat di bagian atapnya. Meski terlihat kuno dan tua, namun bangunan ini tetap tangguh meskipun sudah melewati banyak zaman. Inilah masjid bersejarah di kota Cirebon, yaitu Masjid Sang Cipta Rasa. Masjid Sang Cipta Rasa dibangun pada zaman Sunan Gunung Jati pada tahun 1408. Saat itu Sunan Kalijaga dan Raden Sepat ditugaskan untuk menjadi arsitektur dalam pendirian masjid tersebut. 500 pekerja
dari Majapahit dan Demak dan dari Cirebon dikerahkan untuk menyelesaikan pembangunan yang konon dikerjakan hanya dalam rentang waktu 1 malam. Gaya arsitektur masjid ini mengambil perpaduan gaya Jawa dan Hindu Majapahit. Hal ini bisa kita lihat dari gapura di bagian halaman masjid dan serambi, serta atap masjid yang menyerupai rumah joglo, yaitu rumah adat masyarakat Jawa. Pada bagian mihrab atau tempat imam, terdapat 3 upin yang dipasang oleh Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Ketiga unsur ini mewakili atas iman, Islam, dan ihsan. Terdapat unsur Majapahit yang terukir dalam mihrab tersebut dan memiliki kuncup daun teratai yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Dan juga ada Masjid Merah Panjunan di Cirebon. Masjid ini merupakan masjid bersejarah peninggalan Syekh Syarif Abdurrahman. Ada beberapa keunikan yang ada di dalam masjid tersebut. Masjid Merah Panjunan terletak di tengah permukiman warga yang dikenal Kampung Arab di Jalan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungo, Kota Cirebon. Statusnya yang bersejarah membuat masjid ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah kota di Cirebon. Masjid ini dibangun pada tahun 1480 Masehi oleh Syekh Syarif Abdurrahman atau kerap dikenal dengan Pangeran Panjunan. Mulanya Pangeran Panjunan mendirikan sebuah musola dengan arsitektur Arab dan Tiongkok. Musola tersebut sengaja didirikan oleh Syarif Abdurrahman sebagai tempat ibadah bagi keturunan Arab yang datang ke Cirebon untuk melaksanakan dakwah ataupun yang sedang berdagang. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.